Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Ya, di sini anggota kelompok kami ialah Muhammad Rizky Pangestu, Prana Safa Nugroho, Muhammad Aryan Nugraha, Septia Muhammad Putra, dan Alda Azizah. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam artian luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam artian sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindak ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Karakteristik cybercrime itu ada 5. Yang pertama, ruang lingkup kejahatannya, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, yang terakhir jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis-jenis cybercrime ialah akses ilegal atau unauthorized access, menyebarkan konten ilegal, illegal contents, hacking and cracking, pemalsuan data, data forgery, pencurian data, data thief, memata-matai cyber espionage, cyber typosquatting, cyber squatting, penyalahgunaan kartu kredit, carding. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alda. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satunya itu cyber law. Cyber law itu adalah hukum yang digunakan di dunia maya yang diasosiasikan dengan internet yang isinya bebas mengenai aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya ini atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang diatur. Yang kedua di sini ada illegal content. Illegal content itu biasanya seperti kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar atau ilegal. Biasanya itu konten-konten itu tidak etis dan dianggap itu melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Illegal content juga merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan IT atau teknologi informasi. Illegal content ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum. Jadi di sini juga bisa mengganggu ketertiban umum. Jadi sederhananya itu illegal content itu kegiatan yang menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal-hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada cyber espionage. Cyber espionage ini berasal dari kata cyber dan espionage. Cyber artinya adalah internet atau dunia maya, sedangkan espionage ini artinya spionase atau tindakan mata-mata. Terus di sini juga cyber espionage ini tindakan yang terhadap data-data elektronik atau kejahatan, jadi memanfaatkan semua jaringan internet untuk memata-matai terhadap pihak lain atau pengguna-pengguna internet lainnya untuk memasuki sistem jaringan komputer. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya silakan dari tentang contoh kasus illegal content. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya adalah contoh dari illegal content. Yang kedua, yaitu contoh kasus dari cyber espionage. Salah satu contohnya itu kasus
spionase dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009, yang pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu, yang kemudian diketahui oleh para aktivis HAM di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan spionase ini, termasuk Adobe dan Yahoo. Oke, baik. Selanjutnya, Lalu yang ketiga, contoh motif ilegal konten. Cyberpornografi menyakup semua materi visual yang menggambarkan tindakan seksual atau ketelanjangan dan dianggap cabul atau menyinggung. Cyberporn ilegal di banyak negara termasuk Indonesia, di mana produksi dan distribusi pornografi dunia maya dilarang berdasarkan Undang-Undang Teknologi Informasi. baik. Selanjutnya dibacakan oleh Arya. Ya, berikutnya adalah saya Arya. Berikutnya adalah contoh motif dari cyber espionage. Satu, ada cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, cybercrime yang menyerang pemerintah, dan berikutnya adalah cybercrime yang menyerang individu. Berikut adalah faktor penyebab dari illegal content. Yang pertama adalah akses internet yang tidak terbatas. Kedua adalah kelalaian pengguna komputer. Ketiga adalah mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil. Keempat adalah para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas atau mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Kelima adalah sistem keamanan jaringan yang lemah. Berikutnya adalah kurangnya perhatian masyarakat. Dan berikutnya adalah belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Faktor penyebab cyber espionage. Yang pertama adalah faktor politik, yang kedua adalah faktor ekonomi, yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh F.T.S. Muhammad. Baik, saya akan menjelaskan penanggulangan illegal konten dan penanggulangan cyber. Penanggulangan illegal konten, cara penanggulangannya itu tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut. Dan yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan. Oke, selanjutnya penanggulangan cyber espionage, yaitu mengenali teknik yang digunakan dalam serangan spionase. Yang kedua, memantau sistem dari hal-hal di luar kebiasaan menggunakan security monitoring. Pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi diperbarui. Yang keempat, menetap kebijakan data termasuk apa yang memiliki akses. Yang kelima, pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem software. Selanjutnya, buat kebijakan cyber security, menetapkan insiden jika adanya serangan terdeteksi, mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan, dan pastikan password diubah secara berkala. Baik, kesimpulan dari semua ini, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi atau IT. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional, secara internasional. Baik, sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.